Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ibu sekalian, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang piutang wesel. Walaupun pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu wesel. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala sejenak, berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak ibu sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kamu ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nantinya setelah mempelajari materi ini, kamu bisa membedakan mana itu piutang wesel yang merupakan wesel bayar, wesel tagih, dan bisa menyajikannya ke dalam neraca yang merupakan laporan keuangan, dan kamu bisa melihat apakah wesel itu tergolong golongan aktiva atau pasifa. Dan kamu juga mampu mencatatnya ke dalam jurnal, ke buku besar, dan ke laporan keuangan pastinya. Berharap kamu perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Piutang wesel. Pengertian dari wesel adalah merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya ada dua belah pihak, pihak satu dan pihak dua, yang merupakan perintah untuk membayar sejumlah uang, sejumlah uang di masa yang akan datang. Artinya dibayarkan setelah diterbitkannya wesel. Nah, wesel itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yang merupakan surat berharga. Wesel ini merupakan golongan surat berharga yang tertanggal dan mencantumkan tempat penerbitannya. Yang kedua, merupakan perintah tanpa adanya syarat untuk membayar sejumlah uang. Artinya di situ ada perintah menuliskan tentang kewajiban atau perintah membayar sejumlah uang tanpa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang berikutnya, pihak-pihak yang terkait adalah penerbit atau pembuat wesel, tersangkut atau tertarik, dan pihak penerima atau juga merupakan pemegang. Bentuk surat wesel dapat bermacam-macam, namun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat wesel adalah perintah yang tidak bersyarat. Yang kedua, di dalam surat wesel harus terdapat tulisan surat wesel. Yang berikutnya menyebutkan nama siapa orang yang harus membayar. Kemudian disebutkan tempat pembayarannya, apakah melalui bank atau gimana. Kemudian disebutkan mana orang yang ditunjuk dan mencantumkan tanggal dan tempat penarikan atau pembuatan wesel serta harus dibumbui tanda tangan. Nah, penyajian piutang wesel ini dalam neraca, coba kamu perhatikan baik-baik. Dia merupakan golongan surat berharga, Ini piutang wesel merupakan kelompok aktiva. Nah, kalau wesel bayar nanti ini utang wesel disebut dengan utang. Saya ulangi, kalau piutang wesel itu tergolong wesel tagih, berarti merupakan piutang. Kalau wesel bayar merupakan utang wesel. Utang wesel merupakan kelompok pasifa, sedangkan piutang wesel kelompok aktiva.
Piutang wesel ini seperti yang dijelaskan tadi merupakan perjanjian terus dari debitur kepada kreditur, ya, dari orang yang mau memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman atau memberikan utangan. Nah, piutang wesel dibedakan menjadi dua, berbunga ini ya, wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Kalau wesel yang nilai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya, itu berarti weselnya tidak berbunga. Apabila wesel yang nilai nominalnya ditambah dengan bunga, itulah yang disebut dengan wesel berbunga. Ciri-ciri wesel. Yang pertama, dia merupakan surat perintah untuk membayar. Yang kedua, penarik dan yang berkepentingan terdiri atas dua belah pihak, ya, penerbit dan penerima. Yang ketiga, wesel dibuat oleh pihak yang mempunyai piutang. Berarti bagi pihak orang yang menerbitkan wesel atau yang membuat wesel, bagi dia merupakan piutang atau wesel tagih. Nah, tapi bagi orang yang menerima wesel tadi adalah orang yang wajib membayar atau yang baginya merupakan wesel bayar. Dan wesel itu membutuhkan akseptansi. Jenis-jenis wesel seperti yang dijelaskan tadi, ada wesel tagih dan ada wesel bayar. Kalau wesel tagih, bagi kita berhak menagih, ya. Kalau wesel bayar berarti kita harus membayar. Wesel tagih merupakan piutang, wesel bayar merupakan hutang. Melakukan pencatatan wesel. Pencatatan wesel, transaksi saat penarikan wesel, transaksi penarikan wesel atas debitur atau dalam bentuk penerimaan probos, ya. Nah, ibu ulang, ya. Probos dari debitur dicatat di debit akun piutang wesel atau wesel tagih sebesar harga nominal wesel yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ibu terangkan pada contoh. Ini contoh, ya. Pada tanggal 11 September 2017, PD Maju menjual wesel dengan harga nominal 50 juta. Jatuh temponya tanggal 5 Oktober 2017. Dari 11 September ke 5 Oktober. Langsung ya, kita hitung. September dihitung 30 hari, karena jumlah dalam bulan September itu 30 hari, dikurang ini tanggal 11. Jadi di September itu ada 19 hari umur wesel. Kemudian Oktober ada 5 hari yang kita gunakan karena tanggal 5, ya. Jadi totalnya 24 hari. Jumlah hari bunga jadi 24 hari. Hasil penjualan tadi, harga nominal wesel kan tadi 50 juta. Maka dikurangi diskonto untuk masa 24 hari. Kalikan 15%. Maka di sini 24 dibagi 360 karena itu kan bunga per tahun, berarti 24 hari dibagi 360 hari dikali 15% dikali nominal 50 juta. Nih, 500.000. Maka harga tunai wesel karena yang dipotong tadi menjadi 49.500. Nih, maka akan dicatat kasnya 49.500. Nah, beban bunganya 500. Piutang wesel yang didiskontokan sebesar 50 juta. Ini wesel pada saat dijual. Nah, penjualan wesel berbunga ini dia. Pada saat jatuh tempo, ya. Pada tanggal 5 Oktober, pada contoh di atas atau yang tadi Bu jelaskan, tertarik melunasi wesel kepada bank. Jurnal yang dibuat PT Maju sebagai berikut. Ini dia, ya. Oke. Nah, ini ada yang ini. Oke, kamu amati ya.
Contoh yang ini, Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Ini, pada tanggal 31 Mei, PT Masa Jaya menerbitkan wesel 60 hari dengan bunga 12% senilai 10 juta untuk PT Sukses. Berarti yang menerbitkan wesel adalah PT Masa, sedangkan yang ini dituliskan untuk PT Sukses. Maka PT Masa itu akan mencatatnya dengan utang usaha pada wesel bayar, ya, pada wesel bayar. Nah, Sukses Jaya akan menjadi wesel tagih, ya. Nah, utang usaha pada wesel bayar, jadi utangnya dinolkan diganti dengan wesel bayar. Nah, ini piutangnya dihapuskan karena sudah dirubah piutang usahanya menjadi wesel tagih sebesar nominalnya 10 juta rupiah. PT Masa Jaya memenuhi jumlah yang jatuh tempo dari wesel tertanggal 31 kepada PT Sukses Jaya dengan bunga tadi 12% kan, maka nominal dikalikan 12, nah ini kan 60 tadi, maka 60 dibagi 360 hari, ini jumlah dalam satu tahun dihitung seperti ini ya, 200. Maka cara mencatat bunganya adalah sebagai berikut. Mengamati bagus-bagus ya. Nah, ini bunganya kan 200, maka wesel bayarnya 10 juta, beban bunganya 200.000, dan jumlah yang harus dibayar oleh PT Masa Jaya adalah 10.200.000. Sedangkan di sini untuk PT Sukses Jaya dia menerima uang sebesar 10.200.000 yang merupakan wesel tagihnya, ya kan, 10 juta, kemudian bunganya 200.000. Nah, demikian anak ibu pertemuan kita kali ini. Perhatikan baik-baik kembali apa yang ibu jelaskan, mudah-mudahan kamu bisa menjawab soal yang ibu berikan. Ini soalnya ya, ingat, yang pertama tuliskan 3 unsur wesel, kedua tuliskan definisi dari wesel tagih dan wesel bayar, 3 apa yang dimaksud dengan mendiskumentukan wesel, 4 sebuah merupakan soal hitung, dan 5-nya jurnal. Oke, sampai ketemu kembali. Ibu berharap penjelasan ibu dapat kamu pahami dengan baik. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu.